Kapal tercanggih milik TNI Angkatan Laut, KRI Raden Edi Martadinata, 331 sukses tembak rudal SAM ke udara. TNI Angkatan Laut, AL, menggelar latihan penembakan senjata strategis di Laut Utara Bali, pada Sabtu, tanggal 29 April tahun 2023. Dalam latihan tersebut, kapal tercanggih milik TNI AL yaitu kapal perang Republik Indonesia, KRI, Raden Edi Martadinata 331 menembakkan rudal Surface to Air Missile, SAM, atau rudal kendali dari darat ke udara. Objek sasaran latihan penembakan menggunakan drone dari Pusat Penerbangan Angkatan Laut, PUS Penerbal, yang terbang dan diintersep oleh rudal SAM dari jarak 20 km. Rudal meluncur dari geledak KRI Martadinata 331 menuju atas kemudian mengenai sasaran di udara. Rudal, SAM ditembakkan dan berhasil menghancurkan sasaran udara di perairan utara Pulau Bali, ujar Kepala Dinas Penerangan TNI AL, Kadis Penal Laksma Imade Wirahadi dalam keterangan tertulis seperti dilansir Kompas.com, Minggu, tanggal 30 April tahun 2023. Selain mengerahkan KRI Martadinata 331, TNI AL juga melibatkan sejumlah kapal perang dan satuan-satuan lain dalam latihan tersebut, di antaranya KRI Diponegoro 365, KRI Sultan Iskandar Muda 367, Skuadron 700 PUS Penerbal, Tim Kopaska, dan Satuan Kapal Selam Koarmada II. Setelah sukses menghancurkan sasaran, KRI yang melaksanakan latihan memberikan penghormatan kepada KRI Nanggala 402 yang dinyatakan on eternal patrol, atau patroli dalam keabadian. KRI Nanggala 402 beserta 53 prajurit dinyatakan tenggelam atau subsung di perairan utara Bali pada tanggal 24 April tahun 2021. Seluruh KRI yang melaksanakan latihan membentuk konvoi melewati posisi KRI Nanggala untuk melaksanakan penghormatan kepada para pahlawan, kata Wira. Dijelaskan, pelaksanaan latihan ini merupakan komitmen TNI AL dan prioritas dari Kepala Staf TNI AL, KSAL, Laksamana Muhammad Ali untuk terus meningkatkan kesiapan operasional alat utama sistem persenjataan, alutsista, dan satuan operasi. Kapal Perang Republik Indonesia, KRI, Raden Edi Martadinata 331 menjadi kapal perang tercanggih yang dimiliki Indonesia saat ini. Kapal ini dikukuhkan sebagai kapal pimpinan atau flagship. KRI RE Martadinata 331 merupakan hasil kerjasama ahli teknologi antara TNI Angkatan Laut, AL, bersama PT PAL dengan galangan kapal Damenship Naval Shipbuilding, DSNS, Belanda. Penandatanganan kontrak dilakukan oleh Departemen Pertahanan Indonesia dengan DSNS pada tanggal 10 Juni tahun 2012. Komandan KRI RE Martadinata 331 Kolonel Laut, P. Agam Endrasmoro seperti dilansir Kompas.com mengatakan, kapal ini memiliki spesialisasi anti kapal permukaan, anti kapal selam, dan anti serangan udara serta peperangan elektronika. Untuk mendukung hal itu, kapal dilengkapi dengan rudal, torpedo, dan meriam. Rudal Surface to Surface Missile, permukaan ke permukaan itu adalah Exocet MM40 Blok 3, dengan jarang jangkau senjata kurang lebih 180 sampai 200 km. Meriam utama KRI RE Martadinata 331 Oto Melara 76 mm Super Rapid Gun yang berada di tengah kapal, siap menembakkan 80 peluru ke arah musuh. Meriam dioperasikan secara digital. Selama ini, meriam yang terpasang di kapal TNI AL bertipe compact. Dengan jenis itu, hanya mampu melontarkan 85 proyektil per menit. Sementara 120 proyektil per menit siap meluncur dari mulut Oto Melara. Rudal Surface to Air Missile, dari permukaan ke udara ada vertical launcher Mika untuk pertahanan dari serangan udara dengan jarak jangkau senjata 10 nautical mile atau 20 km dengan ketinggian 9.144 meter. Dijelaskan Agam, jika rudal mengarah ke KRI RE Martadinata 331, pengecoh rudal Terma SKW SDLT-12T siap membelokkan arah rudal. Caranya, dengan mengacaukan sensor rudal musuh, mengacaukan jammer, hingga mengecoh sinar inframerah dan frekuensi radio yang digunakan rudal udara. Meski berada di atas permukaan air, RE Martadinata 331 tidak khawatir terhadap serangan dari kapal selam.
Torpedo ringan berpandu A244S dapat mengincar musuh di permukaan dangkal. Meriam Close-in Weapon Systems, CIWS, Millennium 35 mm dapat menangkis serangan udara dan ancaman permukaan jarak dekat. Kapal kombatan utama TNI AL ini merupakan kapal kelima yang menerapkan teknologi Sigma, Ship Integrated Geometrical Modularity Approach. Teknologi ini memberikan fleksibilitas tinggi dengan biaya produksi yang relatif rendah. Dengan panjang 105,01 meter, lebar 14,02 meter, dan berat 2.946 ton, KRI RE Marta Dinata 331 menerapkan teknologi siluman, stealth. Kapal tidak akan terlihat oleh sensor kapal musuh. Untuk mengemudikan kapal berwarna abu-abu itu, komandan kapal dapat menyetel menuju autopilot dengan memasukkan trek terlebih dulu. Jika pada kecepatan penuh, kapal perang mampu melaju pada kecepatan 28 knot. Kapal perang juga dilengkapi dengan ruang rapat. Dengan teknologi terbaru kapal perang ini, pemerintah menghabiskan dana sekitar 340 juta dolar AS. Pengerjaan kapal memakan dana 220 juta dolar AS. Sisanya digunakan untuk peralatan di dalam kapal yang menampung 111 orang personel. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.